Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Salam untuk kita bisa bertemu kembali. Bersama-sama kita akan mendengarkan sabda Tuhan dan juga merenungkannya. Sebelumnya mari kita berdoa lebih dahulu. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Mengucap syukur untuk segala hal berkat yang dapat kami rasakan di masa-masa saat ini. Kami juga menyerahkan akan pribadi-pribadi kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, kemampuan untuk kami semua bisa menjalani kehidupan yang semakin dapat kami rasakan saat ini. Kami juga teringat ya Tuhan untuk beberapa saudara kekasih kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Engkau berikan kekuatan dan Engkau berikan kesembuhan untuk mereka semua yang saat ini mengalami sakit. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah ya Allah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Ya, bacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Ibrani 11 ayat 1. Kita mencoba untuk satu ayat yang akan kita renungkan. Ibrani 11 ayat 1 yang demikian, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya ulangi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara yang terkasih, saat ini kita hidup dalam sebuah proses yang berbeda-beda. Pribadi lepas pribadi mengalami pergumulan yang juga berbeda. Terlebih saat ini di masa pandemi COVID-19, kita tidak bisa menutup mata, kita tidak bisa menutup telinga kita untuk melihat, untuk mendengar. Begitu banyak saudara-saudara kita yang mengalami pergumulan kehidupan secara ekonomi, jasmani, bahkan juga pergumulan kehidupan secara rohani. Mungkin saudara semua, Bapak Ibu, anak-anak bisa melihat ada orang yang dengan berani meninggalkan Tuhan karena tidak kuatnya dalam menghadapi kehidupan yang saat ini ada. Mungkin juga kita mendengar atau bahkan melihat ada orang yang justru berpindah keyakinan karena proses perjalanan kehidupan yang dialaminya ini. Bagaimana dengan kita yang saat ini hidup dalam sebuah konteks sebagai orang Kristen yang terkenal sebagai anak-anak Allah, putra-putra Allah? Siapa yang akan kita pegang sebagai sebuah kehidupan pokok dalam menghadapi pergumulan yang ada saat ini? Banyak orang bersuara, banyak orang berpendapat, muncul sebuah kehidupan yang bisa menjadikan orang lain luluh lantah, bisa menjadikan orang lain jatuh. Sehingga apa yang terjadi? Banyak orang lari dari kehidupan nilai-nilai keimanannya. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Banyak orang mengatakan imanku kuat, saya mampu menghadapi ini semua. Tetapi ketika diperhadapkan dengan sebuah konteks permasalahan yang berat, iman itu hilang. Yang dicari, yang dikejar, yang dipakai sebagai perlindungan bukan lagi Tuhannya. Kalau kita orang Kristen, bukan lagi Yesus, justru lari. Karena menganggap iman itu tidak ada. Buat apa kita percaya pada sesuatu hal yang tidak terlihat? Ibrani 11 menjelaskan nyata. Sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman tidak terlihat. Tetapi iman sebenarnya dapat kita rasakan,
Tetapi iman sebenarnya juga harus kita lakukan. Kitab Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah pada hakikatnya mati. Artinya ketika kita percaya pada Yesus dan ternyata hanya untuk kita sendiri, kita yang nyata di dalam kehidupan masyarakat punya tanggung jawab untuk mewartakan. Ternyata kita punya ketakutan, ternyata kita enggan. Ya, yang dikatakan mati adalah bukan secara fisik, tetapi pelayanan, tetapi wujud pekabaran Injil inilah. Perbuatan-perbuatan perilaku kehidupan kita baik di masyarakat, di rumah, di dunia kerja, di dunia pendidikan, ketika kita sejalan dengan kehidupan Yesus, kita sejalan dengan kehendak yang sudah kita dengarkan dalam kehidupan berjemaat, bergereja, dan kita condong lurus kepada Tuhan, itu menunjukkan kehidupan iman kita kuat. Bahkan Yesus mengatakan meskipun imanmu sebesar biji sawi, jika engkau yakini dengan sebuah keteguhan akan mampu memindahkan gunung. Jadi orang bukan dilihat seberapa besar dia memberikan, seberapa taat dia melakukan sebuah ibadah. Namun ketika itu semua hanya dipakai sebagai sebuah selimut, sia-sia. Iman yang dilakukan, iman yang diperbuat adalah iman yang harus seiring dengan kehendak Tuhan. Sebagai pendidik, sebagai pekerja, sebagai siswa, atau sekalipun sebagai orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang tersingkirkan, ketika kita berbuat seiring dengan kehendak Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan kita akan mendapatkan sesuatu hal yang sangat indah dalam kehidupan kita. Wahyu 3 ayat yang ke-20 yang demikian. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Iman inilah kembali menjadi sebuah pergumulan untuk kita semua. Kitab Wahyu jelas mengatakan ketika kita hidup, ketika penggambaran Tuhan Yesus mengetok pintu dan kita buka, dan kita ada bersama dengan Yesus, seiring dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, Yesus ada di kehidupan kita. Yesus ada di tengah-tengah kita. Yesus merubah kehidupan kita. Yesus memberikan pembaharuan untuk kita semua. Bahkan Yesus memberikan sebuah kekuatan, penghiburan untuk kita semua. Saudara yang terkasih, iman yang kita miliki adalah bukan untuk kita simpan, tetapi iman yang kita miliki harus kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita wujud nyatakan dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan pekerjaan kita, kehidupan dunia pendidikan anak-anak, dimanapun tempat kita yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Ketika kita melakukan seiring dengan kehendak yang sudah kita dengarkan dalam kitab suci, yang sudah kita dengarkan dalam sebuah peribadatan-peribadatan, ketika kita lakukan seiring dengan kehendak Tuhan, sudah menunjukkan bahwa iman kita adalah kuat. Iman kita adalah bukan dari manusia, tetapi iman yang kita miliki adalah dari Tuhan Yesus. Selamat dalam mengumuli kehidupan beriman Bapak Ibu sekalian dan juga anak-anak. Selamat berjuang dalam mempertahankan iman di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Semangat hidup sehat. Salam kasih karunia Yesus. Amin. Ya, itulah iman yang sudah kita pergumulkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tutup. Kita bersama-sama menundukkan kepala, kita bersama-sama berserah diri dalam doa kita. Mari kita berdoa. Engkau yang berkarya untuk kami semua ya Tuhan. Engkau yang telah memampukan kami untuk bisa mengumuli kehidupan kami. Engkau juga yang telah membuka hati, jiwa dan pikiran kami untuk bersama-sama mendengarkan sabda-Mu.
Kiranya apa yang telah kami dengar saat ini menguatkan iman percaya kami kepada Engkau ya Yesus. Kami serahkan ya Allah akan sisa pergumulan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengampuni kami semua dari dosa. Amin.